Hai guys, jumpa lagi bersama kita di Cemara Salam Mahasiswa Asrama. Bersama saya Aya dan saya Yuni. Jadi kali ini kita tuh mau bahas mengenai Samapta 5 hari kemarin nih Mbak Yuni, tentang kegiatan selama di sana tuh ngapain aja, kegiatannya tuh apa aja, dan kesan dan pesan tuh selama Samapta 5 hari di sana tuh ngapain aja Mbak Yuni. Iya benar banget, dan just info, kemarin tuh kita Samaptanya di mana sih, Aya? Di Yonif Alugoro 410. Iya benar banget. Nah itu jaraknya itu 45 menitan dari asrama kita ya. Dan itu letaknya ya benar di Blora ya, Blora. Iya, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Guest star asik. Iya, paling ditunggu-tunggu gak sih? Dari Primadona Logistik 21 dan Coolboy 21 Logistik. Iya, idamannya cewek-cewek nih. Tentu dong. Siapa nih? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Nuryadi dari Logistik 2B, asal dari Semarang. Halo Bang Roy. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Arumla Mustika Hadi dari Logistik 2B. Halo Mbak Arum. Halo Gimana juga. kabarnya nih kalian berdua nih selama di asrama? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Alhamdulillah ya. Ada kendala-kendala apa nih selama di asrama nih? Coba dulu nih. Aku dulu. Oh, ya, silakan Mas Roy deh. mau dulu. Kalau aku itu habis dari Semapta itu sakit terus. Oh, Ini belum sembuh-sembuh. Ya Allah, Dari kasihan pilek, banget. batuk. Semoga didoain cepat sembuh ya teman-teman Amin. ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau Mbak Arum sendiri gimana nih? Alhamdulillah nggak ada sih, lancar-lancar aja. Oke. Jadi kali ini kita tuh mau bahas seputar Samapta 5 hari kemarin nih. Menurut Mas Roy sendiri nih, Samapta kemarin tuh kayak apa sih, dan Samapta tuh apa sih menurut Mas Roy? Kalau menurutku kesemaptaan itu kan kita dilatih untuk memperbaiki kayak watak kita, kepribadian kita gitu, terus kedisiplinan kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Udah itu doang sih. Mungkin dari Mbak Arum nih, menurut Mbak itu Samapta itu apaan sih? Nah, kalau untuk Samapta sendiri nih, itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PMK Migas. Nah, kebetulan kan 2 tahun lalu kan corona nih, jadi nggak dilaksanakan. Dan alhamdulillah ya. di angkatanku ini kan coronanya udah mulai menurun nih, jadi dilaksanakan lagi. Kalau Samapta menurut aku sih lebih ke melatih untuk bisa membangun karakter diri masing-masing, melatih untuk bisa jujur, bisa kompak dalam suatu tim tersebut. Oke. Jadi di Samapta ini tuh kita tuh diajarkan untuk pelatih kebersamaan, kekeluargaan, dan apa nih, kita tuh juga tanpa HP 5 hari ya Mbak Iya Yuni ya? benar, 5 hari tanpa HP. Kita sebagai Gen Z tuh kayak OMG, kita tuh 5 hari tanpa HP Ya, gitu loh. apalagi 1 jam 1 menit pun tanpa HP tuh kayak kita tuh bagaikan sayur tanpa garam nggak sih Mbak Yuni? Iya, berasa ini malu batuk lagi tuh. Oh iya. Ya kan? Zaman Iya, batu. zaman batu nih. Tapi di samping itu banyak sisi manfaat dan positifnya itu. Tanpa HP 5 hari itu kita tuh bisa bercengkrama dengan teman, bersosialisasi dengan semuanya lah, kayak serba-serbi. Bener. To the point gitu ya. 5 hari tanpa HP nih ya. Kira-kira dari Mas atau Mbaknya nih, 5 hari tanpa HP tuh gimana sih? Apa kayak aduh, kapan sih pulangnya? Kapan nih pegang HP-nya gitu. Gimana tuh mungkin dari Mbak Arum dulu deh. Oke, makasih ya. Untuk dari saya sendiri sih, jujur ya, asik banget karena kita tuh nggak mementingkan kepentingan sendiri lah ya. Jadi kita tuh lebih ke bersosialisasi. Kita lebih kalau ada waktu luang tuh lebih ke bercerita, terus kayak lebih ke deep talk. Kayak enak aja sih 5 hari tanpa HP, wah keren banget sih. Terus dari Mas Roy sendiri nih, 5 hari tanpa HP, pasti ada pacar dong. Masa gak kabarin pacar 5 hari, pasti pacarnya marah dong. Terus tiba-tiba dikasih HP, pasti banyak notif dong dari followers Mas Roy sendiri nih. Jebret jebol gitu ya, sama notifikasinya anjreng ya. gitu nggak sih? Kayak Jebol. tiba-tiba, putus dong, 5 hari nggak dikabarin nih gitu. Kalau aku sih jujur ya, aku nggak ada pacar. Fisabilillah apa Jadi, gimana nih? Bisa bilang. Wah, Subhanallah. Itu aku itu 5 hari nggak pegang HP kan. Habis itu dikasih itu waktu ke hari kelima itu kan dikasih HP. Itu aku langsung kehidupin kan. Itu nggak ada notif sama sekali. Ada notif cuman itu dari admin slot. Aduh. Kayak sad boy banget gak sih Mbak Turut Yuni berduka jadinya? cita Iya. ya. Tapi
mungkin habis ini kan ada adik tingkat tuh yang datang tuh cantik-cantik kan. Apalagi tuh nih mungkin TP-TP yang tuh. nonton nanti ya, yang Ya, nonton. bisa tuh langsung Amin. komen ya. Dapat satu nih. Apalagi yang Semarang kan banyak nih. Malam. Semarang. Oh, Semarang. Aduh. Tapi cowok semua itu. Oh iya ya, nggak apa-apa di prodi lain juga banyak kok. Amin. Berarti healthy circle nih ya, selama nggak pegang HP nih. Oh iya dong, pastinya. Asik nih. Asik banget sih. Kayak mau mengulik lebih banyak lagi nggak sih kegiatan-kegiatan selama Bener-bener. bersama? Nah, kegiatan yang paling berkesan nih selama menjalani kesamaptaan nih, kira-kira apa tuh? Boleh di-spill? Dari Kegiatan siapa paling dulu berkesan. nih Mbak Yuni? Siapa ya? Dari Mbak Arum. Mbak Arum dulu. Boleh. Ladies first ya, ladies first. Oke, jadi untuk kegiatan yang paling berkesan lah ya, itu waktu hari pertama. Baru hari pertama nih, muncullah kasus Majreng. Majreng. Nah, Majreng. Apa tuh Mbak muncullah Yuni? kasus. Nah, kasus ini tuh yang bikin paling berkesan sih. Mungkin kalau kasusnya sendiri bisa diceritakan nih sama Mas Roy-nya sendiri. Aduh, kenapa Mas Roy nih? Ada apa dengan Mas, Mas Roy, Roy? dengan kasus-kasus ini Iya. tuh? Bisa Kayak ada di-spill judul dong Mas film ya? Roy? Iya. Ada apa dengan Mas Roy? Aduh, bisa di-spill dong sedikit nih. Jadi kan waktu itu, waktu pertama kali datang kan itu hari pertama itu disuruh ngumpulin HP sama rokok. Tapi kan aku gara-gara mikirnya rokok itu lebih penting dari HP ya. Jadi HP ku kumpulin tapi rokok nggak ku kumpulin. Gara-gara kalau nanti habis makan nggak rokok nanti. Aduh. Paru-paru sakit ya. orang senyum ya? Iya. Paru-paru tidak Nggak smile. smile. Tidak smile. Smile. Ih, boleh dong diminum dong ini makanan. Terus waktu itu aku kan hari pertama itu padahal aku itu habis makan terus ngerokok di kamar mandi. Habis itu ketahuan sama pelatih. Langsung dicatat nama aku. Habis itu aku kegiatan selanjutnya itu langsung dipanggil dan dihukum itu satu kompi, bukan aku doang. Jadi aduh, nggak enak sama yang lain sih sebenarnya. Mohon maaf teman-teman yang lain ya guys. Permintaan maaf dari Mas Roy langsung nih buat teman-teman yang kemarin kayak ngerasa dongkol sama Mas Roy kenapa hari pertama udah membuat kesalahan ya. Langsung klarifikasi Iya, video nih. langsung nih minta maaf sama teman-teman nih. Nanti Nah. judulnya minta maaf Roy. Terus untuk Barum just info ya, kita tuh satu kompi, jadi di Samapta itu kita dibagi dua kompi ya Mbak Yuni. Iya, benar. Satu kompi itu sekitaran 8 8 ton ya, dan kita tuh satu kompi. Nah, berhubung Mbak Arum satu kompi sama Mas Roy nih, pasti merasakan kan Tindakan iya, tindakan dari kesalahan pelatih, Mas Roy. dari kesalahan Mas Roy nih. Menurut Mbak Arum kayak mana tuh? Menurut aku sendiri yang pertama ya jengkel sih, kayak wah baru hari pertama nih udah bikin masalah. Baru yang kena kan bukannya satu orang kan, tapi satu kompi yang kena. Tapi asik sih, soalnya kan dihukumnya bareng-bareng nih. Nah kalau hukuman yang paling gak pernah aku lupakan tuh waktu sore hari. Jadi kita tuh disuruh merangkak per baris, harus kompak, dan tangannya tuh dikasih masuk di sepatu. Itu baru itu kita tuh bukan hanya satu baris doang, tapi kita itu berlawanan. Jadi baris yang lurus sama yang horizontal tuh berlawanan. Tapi keren sih, seru banget. Melatih kekompakan Iya. juga salah satunya. Iya benar banget. Dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat. Oke. Jadi dari sisi di situ positifnya Mbak Arum bisa mengambil apa tuh, kayak pelajaran apa dari kasus Mas Roy itu? Kalau untuk kasus Mas Roy sendiri sih, mungkin Mas Roy-nya sendiri mungkin bisa lebih berpikir ya, kalau misalnya Mas Roy melakukan kesalahan tuh yang kena bukan hanya Mas Roy-nya nih, tapi satu kompi yang kena nih, gitu kan. Jadi ya mungkin bisa dipikir-pikir. Terus yang kedua tuh melatih kekompakan juga. Jadi kalau satu kena, ya harus semua bertanggung jawab buat melakukan tindakan tersebut. Terus aku kepo nih, kan kita di Samapta kan 5 hari tanpa HP tuh. Pasti kan ada kegiatan kayak outbound atau sebagainya itu kan. Nah dalam kegiatan-kegiatan itu ada nggak sih hal-hal yang menurut kalian tuh di luar ekspektasi dari semua kegiatan di situ? Dari Mas Roy dulu nih, gimana tuh? Kalau kegiatan yang di luar ekspektasi tuh mungkin itu waktu makan bubur komando itu. Oh, yang janji nggak gue ya Mbak Yuni ya. Gimana Ya, tuh, itu- bisa diceritain dong? Kukira itu kan disuruh nyampurin itu. Ada bener. telur, ada sayur bayam, ada buah pisang ya. Terus habis itu ada air. Warnanya tuh kecoklatan. Kukira itu teh, ternyata jamu brotowali. Oh, Brotowali. Rasanya Main ini ya. nggak bisa peran utama gitu, peran utama. diutarakan deh guys. Udah itu sih menurutku.
Terus kalau Mbak Arum sendiri tuh gimana? Lebih spesifiknya mungkin baru. Iya, bisa diceritain Diceritain nih, penasaran nih pada penonton. janji nggak ya. huwe-huwe tuh Iya, kata teman-teman iya. yang janji gak huwe-huwe. Untuk makanan tuh dari ini ya, dari bener-bener yang janji nggak gue deh. Karena yang pertama tuh kita tuh disuruh remas-remas nasinya dulu, disuruh buka pisang, ditaruh di nasinya, ditaruh telurnya, bisa dicampurkan pakai bayam. Terakhir nih, yang ditunggu-tunggu, teh oci nggak sih? Teh oci. Bahasanya Mbak Arum tuh teh oci loh teman-teman. Walinya tuh langsung dituang majreng, Jreng. diaduk-aduk, setelah itu langsung dimakan. Ya Allah. Baru cium baunya tuh langsung satu ruangan tuh langsung lah ya. Terbit lah moto. Iya. Terbit lah ini. Janji Nggak nggak huwe-huwe. huwe-huwe. Sebenarnya tuh kita tuh di situ tuh makan biasa aja ya Mbak Yuni ya. Karena Iya. kayak awalnya tuh kita kayak udah lapar nih, capek kegiatan seharian, makanannya tuh kayak oke deh, masih menarik nih buat dimakan nih. Tapi tiba-tiba ada broto wali ini dan teman-teman kita tuh kayak pendistrek kita kayak Iya. gitu kan Mbak Yuni. Jadi kayak kita nafsu makan tuh kayak Iya. "Ih, nggak jadi makan deh gitu. Just info ya, itu kita kegiatannya habis monitoring ya. Jadi kayak bener-bener capek. Capek Capek banget. mental juga Iya, nih sampai- karena kita dari beraniin jam diri. berapa sih Mbak Yuni? Dari jam 8 pagi Iya, ya sampai kayaknya. jam 1 siangan gitu Iya. ya Mbak Yuni ya. Cuman tuh sebenarnya ya Ayah ya, aku tuh udah curiga loh. Karena tuh Pak Arga udah bilang gini, kayak kalian nanti dikasih makanan spesial loh. spesial, spesial spesial nih, banget tuh. ya kan? Ternyata sampai tempat makan Majreng. Oci. Yang langsung janji Gak gue. Oke, terus selama kegiatan tuh kan kita tuh juga ada yang namanya caraka malam nih guys. Caraka malam sendiri itu apa Mbak Yuni? Jadi itu intinya ya, jadi pas cara ke malam itu kita dikasih sebuah pesan. Jadi agar kita itu tidak membocorkan pesan kita kepada siapapun. Intinya loyalitas nih. Bener banget. Tapi di setiap tantangan yang kita jalan yang kita hadapi itu pasti ada tantangannya nih. ya, nah kepo nih, Kepo. aku kepokan, Kepo aku banget. kepoan banget ya. Kepo banget. Dari Mbak Arum nih selama menjalani caraka malam tuh adakah hal-hal yang di luar apa ya, bisa dibilang kita kan berkelompok tuh, satu kelompok 2 orang nih. Apakah ada yang penakut? Apalagi caraka malam kan pasti di atas jam 10 atau 11-an nih. Bisa dong diceritain tuh kayak gimana? Mungkin ada hal mistis Iya. gitu. Untuk cara ke malam sendiri nih, kebetulan aku dapat partner nih yang kurang berani juga. Wow. Dan mungkin pada kan itu kan ada tahapan-tahapan ya. Pertama tuh mungkin dites untuk indera penciuman, indera peraba, itu kan. Mungkin pas tahap awal tuh masih aman-aman aja. Nah tahap kedua nih majreng. Majreng lagi, majrengnya Iya, berapa kali nih? Iya, banyak banget majrengnya ya. Majreng. Nah selanjutnya tuh kita disuruh masuk ke dalam hutan kecil lah ya. Nah kita disuruh cari kuburan itu kita disuruh baca nisannya. Nah kita itu udah dikasih tahu nih sama pelatihnya, kamu jalan kurang lebih 10 meter dari titik yang telah ditetapkan. Kebetulan saya dapat partner yang kurang berani. Ketika mau jalan kayaknya nggak usah deh, gitu. Jadi kita tuh bener-bener lama, mungkin hampir sejam di situ, cuma muter-muter di situ dan nggak berani jalan 10 meter. Nah kemudian kita tuh berinisiatif untuk menunggu kloter kedua. Datanglah kloter kedua. Nah jadi kita tuh nyarinya sama-sama dengan kloter kedua ini. Dan akhirnya pas dapat langsung langsung menuju ke tantangan selanjutnya ya Mbak Arum ya, ya. benar sekali. Boleh di-spill dong Mbak Arum, partnernya tuh siapa? Mungkin lagi nonton tuh. Lagi nonton nih Nah kayaknya. kalau untuk partnernya sendiri mungkin namanya ya Iya. Jihan Syafira Oh, nih. Mbak Jian Safira. Safira. Oke, dia ternyata penakut nih guys. Ya, Terus benar kalau banget. dari Mas Roy sendiri tuh apa best experience di Caraka Malam? Kalau aku sih itu waktu yang ada pocong itu ya, pocong jatuh dari atas itu kan. Apalagi itu aku yang di depan, partnerku itu di belakang. Jadi aku yang mimpin jalannya, terus malah jadi kan aku yang ngelihat duluan, jadi kaget. Udah itu doang sih kalau itu. Teriak enggak? Enggak. So cool ya. Stay cool. Stay cool. cool. Kan cool boy nih, cool boy boy dari nih. 21 logistik. Oke. Nah, kan kita tuh selalu udah dapat makanan yang gak enak nih, udah dapat proto wali, ya kan? Kayak itu ada makanan yang enak atau normal gak sih selama di Samapa itu? Jujur kalau makanannya setiap hari tuh normal ya. Jadi kayak makanan di asrama lah ya. Namun
yang nggak enak itu cuman satu itu, cuman teh oci itu Teh buat oci. wow, ya benar banget. Cuman itu doang kok yang nggak enak, yang lainnya normal. Cuman cara makannya aja yang cepet kayak sesuka hati pelatih lah ya. Hitungan satu udah habis ya harus habis. Tapi Mbak Arum selalu habis nggak Iya nih? nggak nih? Oh iya, alhamdulillah aku selalu Alhamdulillah. Kalau Mas Roy sendiri gimana nih? Habis nggak tuh? Oh, selalu habis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti mental kalian masih bisa dibilang kuat, Kuat ya. ya. Jadi semua tantangan itu kita harus jalani dengan ikhlas dan Sabar. agar cepat Kelar. selesai. Iya. Oke. Terus kan kita tuh di hari keberapa ya? Lupa. Pokoknya tuh ada rintangan yang namanya tali satu tuh, yang kita nyebrang kolam tuh. Oh, penyeberangan tali Iya, satu. penyeberangan tali satu. Nah, tuh gimana menurut Mas Roy itu? Apalagi kan banyak tuh yang bisa dibilang antara nggak bisa renang sama takut kedalaman tuh. Mas Roy sendiri nyobain nggak tuh tantangan itu? Itu hari yang keempat ya. Iya, kalau nggak salah ya. Hari keempat itu aku nyobain, tapi waktu itu kan aku lagi sakit jadinya kayak kurang mood gitu. Nggak kurang mood, bad mood. Kayak kan. terpaksa. Aku nggak mau, aku lagi bad mood. Kan gara-gara itu kan masalah rokok, terus akhirnya dihukum itu. Oke. Akhirnya dihukum terus, akhirnya sakit. Sakit, terlalu banyak minum air danau kayaknya. Iya. Iya kan? Air sakti. Sakti, hijau-hijau ya Mbak Iya, ini. hijau. Terus kalau dari Mbak Arum sendiri? Nah kebetulan aku kan orangnya suka tantangan Yes, nih. challenging. Ya benar banget. Jadi aku ikutin nih. Tapi seru sih. Cuman pas penyeberangan tali satu itu karena kebetulan itu kan aku jalannya itu setelah teman aku jalankan. Nah ternyata tuh di tengah-tengah dia takut dengan kedalaman. Jadi kita tuh sempet nabrak buat kembali ke start awal. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak Dan berat. alhamdulillahnya aku sampai di finishnya tuh dengan selamat. Berarti Mbak Arum tuh Alhamdulillah. tetap menjalani rintangan dengan stay calm. Iya, Oke. stay cool juga ya. Iya dong. Oh jelas dong. Aduh. Terus di malam setelah kita sebelum kita mau pulang nih kan ada yang namanya penyampaian pesan dan kesan tuh. Nah, selama itu kalian tuh mendapatkan kesan dan pesan apa selama Samapta 4 hari sebelum pulang itu? Dari Mbak Arum sendiri tuh. Pesan dan kesan. Kalau untuk kesannya sendiri jujur ya, di sana tuh benar-benar dilatih kekompakan kita. Terus dilatih dengan kepribadian kita. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak sih, cuman yang masih diingat-ingat dikit lah. Itu sih, itu aja. Kalau dari Mas Roy sendiri? Kalau dari aku sih kesan-kesan untuk pelatih ya, itu belum ada ya, nggak ada sih. Kenapa tuh? Masih dongkol masalah Iya, itu masih ya? dongkol awal banget kali. ya. Problem nih. Dihukum terus aku Problem. setiap hari itu. Kenapa tapi bisa sedongkol itu sama pelatih kan? Mereka kan bisa mendidik kita di Iya. hal yang benar-benar nol. Tapi itu ya, itu kan dari hari pertama itu sampai hari keempat. Padahal itu yang bikin masalah kompi lain. Aku yang dipanggil itu. Oh ya nih, Diungkit-ungkit aku terus. juga ini mau nyampein, aku ada ini loh. tuh? Apa tuh, Fev? Oh, Favorit ada nih Iya pelatih nih. terfavorit. Aduh, pilih yang mana? Pelatih terfavoritku jatuh kepada siapa? Jeng 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 jeng. Pak Suparman. Kenapa tuh? Karena Pak Suparman ini dari orang yang baik sih menurutku ya. Karena waktu itu pernah kejadian waktu pas malam hari. Kan itu udah malam banget sih. Cuman kamar mandi yang di musola ini full. Jadi kayak udah bener-bener nggak tahan banget. Jadi kita ke musola yang ke kamar mandi yang agak sepi kan. Nah kita minta izin tuh ke Pak Suparman. Nah Pak Suparmannya ini alhamdulillah ngebolehin. Di samping itu dia itu ngawasin gitu. Jadi kayak the real ngejagalah. Bagus sih. Kaimen ya. Kalau pelatih yang bikin dongkol nih, soalnya aku ada sih. Tahu gak siapa? Pak Murad. Kenapa tuh? Kayak dia tuh apa ya? Pelatih yang paling bikin dongkol soalnya tuh gak sih? Kayaknya banyak orang-orang yang gak suka sama Pak Murad deh. Iya, tapi sebenarnya dia baik Oh, loh. iya. Cuman Dia ya tuh memang kayak ngeselin aja Nah, sih. Iya, cuma caranya aja kayak bikin kita dongkol gitu loh. Kata-kata yang sering dikeluarin ini gak sih generasi micin ya? Ya, generasi oh, micin. iya. Oh iya, apalagi yang ini katanya timun-timun pintar, kok kayak gitu. Ada lagi tuh apa Ada itu? nih, kau ini sedang membangunkan gajah yang sedang tidur. Bangunkan gajah yang sedang tidur. Oke. Terus selama ini kita kan udah menjalankan Samapta selama 5 hari tuh. Bener banget. Nah, apa hasil dari Samapta selama 5 hari yang bisa diterapin di asrama? Dari siapa dulu nih? Barum dulu. nggak Bareng apa-apa. dong, ladies first dong. Ladies first, yes. Kayak kalau untuk aku sendiri yang pertama itu disiplin waktu ya. Karena waktu di Semapta itu yang the real sholat aja itu
selesai sholat belum nyampe di tenda udah dipanggil siswa udah kayak gitu. Jadi kayak ya Allah, belum juga nyampe udah dipanggil kumpul lagi gitu. Jadi kayak manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Time is important ya. Yes. Tiba-tiba dipanggil waktu itu. Ya, kayak- Oh, ada itu yang kita waktu tidur tuh, terus tiba-tiba ada ini tembakan-tembakan. Salah tuh. tembakan Iya, gitu tuh, nggak sih serangan ya? fajar Iya, gitu iya, ya. serangan fajar. Kukira kan itu mercon tuh. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah setelah pulang dari jurit malam itu ya. Nah, setelah itu langsung udah di-spill nih sama pelatihnya. Kayaknya sebentar malam kan nggak bisa tidur nyenyak. Nah, karena aku nggak percaya nih, dan jadi kita tidur. Kalau kurang lebih ke sekitar jam 2 atau nggak jam 3 nggak? Iya, benar. Iya. Muncullah. Kayak Suara-suara favoritnya apa? Jreng gitu. Jreng. Ya udah banget. Muncullah suara-suara itu, terus kita tuh disuruh buat keluar dan menempati posisi yang telah Tentukan ditempatkan gitu ya. pada sebelumnya itu. Benar-benar ngejaga kawasan kita jangan sampai diambil sama orang lain. Tapi mbaknya panik gak? Panik. Aku Banget. sempet jatuh sih pas lari-lari itu. Jatuh majreng, jatuh tapi bangkit lagi, lari lagi. Gentar ya pokoknya, kayak ini aku harus menyelamatkan diriku dan tempatku. Iya, padahal tuh ngantuk-ngantuk banget Iya. loh. Kayak yang, aduh. Ya, apalagi Mas Roy ini kan kalau cowok-cowok biasanya kayak males nanti gitu. Terus kayak kalau Mas Roy denger suara tembakan tuh langsung gimana tuh? Langsung sigap berdiri, langsung terjun Kalau atau waktu gimana? itu aku langsung panik. Itu langsung sepatu belum kupakai langsung kubawa lari. Jatuhnya kayak dikejar maling gitu ya. Yang penting sampai Iya. dulu Iya, ya. ini sampai dulu sih. Keamanan negara tuh ceritanya tuh. Mungkin kan ini udah lama juga ya kita Iya, talking. bincang-bincang ini. Terima kasih sama Mbak Arum sama Mas Roy ini udah menyempatkan diri. Tapi sebelum itu ini nih, Tuh. ada nggak tips and triknya? Oh iya, tips and Untuk trick untuk adik-adik adik-adik tingkat nih yang Iya. baru masuk ke asrama nih, kan dia juga bakalan mengalami sama kakak kita Iya tuh. benar. Ada nggak sih tips and trick biar mereka tuh tahan banting di sana? Biar semental baja mbaknya. Mbak Arum dan Mas, Mas Roy. Roy. Katanya kuat banget nih mentalnya nih. Kayaknya dari Mas Roy dulu deh. Oke, bisa tuh. Kalau dari aku ya tips and trick buat adik-adik nanti yang akan semata itu yang ngerokok nanti jangan bawa rokok sih. Udah itu doang. Tahan-tahan Biar nggak dulu jadi ya. kayak aku ya. Kalau sama rokok terus ini. Pokoknya intinya tahan dulu. Tahan dulu. Iya, Pahit-pahit tahan lah. Cuma 5 hari kok ya Cuma kan. 5 hari kesiksa. Dari Mbak Arum sendiri Nah, gimana? kalau aku sendiri sih lebih memperkuat ini ya, mental serta fisik. Oh ya, untuk cewek-cewek nih, ciwi-ciwi. Jangan lupa bawa sunscreen banyak-banyak deh. Oh. Karena di sana dari panasnya, panas-panas banget sumpah. Jadi siapkan sunscreen sebanyak mungkin ya. Jangan lupa 2 ras jari. Dan apalagi untuk anak-anak mami nih, jangan-jangan sedih-sedih gitu, jangan nyakit-nyakit gitu ya. Jadi kita bisa ngerasain semua kegiatan di situ karena cuma Iya. 5 hari loh, seru-seruan tanpa HP kayak nggak ada pengalaman lagi nggak sih kayak gitu tuh Mbak Yuni? Bener, kayak jalanin aja gitu ya. Pokoknya jalanin aja dah, ikutin kata-kata pelatih dah kayak mana. Nanti hasil dari ujung. Bener. Terima kasih untuk Mbak Arum dan Mas Roy telah menyempatkan waktunya Iya. bersama kita berbincang di sini. Jangan kapok-kapok ya datang ke sini ya. Siap, Tidak dong. santai aja guys. Biar kita tetap slay bareng di sini. Slay dong. Slay. Tetap semangat ya teman-teman. Dihantam oleh kehidupan yang berat ini, beban hidup yang berat ini tetap slay. Tetap slay. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk teman-teman like, comment, and Subscribe. dan bisa komen-komen tuh buat apa? ramein ini apa namanya? Kolom komen nih. Iya, bisa panggil siapa tuh, bisa request mau panggil kepala asrama Nah. atau Fiersa Besari atau siapa lagi Bayu? Mungkin politik. Berat. Itu sih kepala asrama Pak Ya, Farid. kepala asrama Mas Roy lagi ini ya, gentar-gentar sama. Iya tadi kamarku disidap tiba-tiba. Oke Oke. deh, besok-besok bisa di-spill ya. Iya, ya, mungkin. di segmen selanjutnya ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah See you. semua.